kesehatan. Bagaimana anak-anak? Kalian sehat semuanya? Kami doakan kalian selalu sehat ya, apalagi selama masa pandemi COVID-19 ini ya. Tidak terasa ini sudah mulai masuk tahun ajaran baru. Jadi mudah-mudahan karena kalian mau bertemu dengan teman-teman baru, kalian tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Berikut adalah beberapa protokol kesehatan yang sudah kami buat. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mengikuti dengan baik ya, dan selalu dijalankan di setiap suasana ya. Nah, sudah kenal kan ini yang namanya siapa? Nah, ini Bapak Presiden kita ya, Joko Widodo. Nah, beliau sudah mengatakan kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Ya, itu adalah keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Jadi kita memang tidak bisa lepas dari kondisi yang sekarang kita hadapi. Semoga segala sesuatunya yang memang mungkin akan ada sedikit perubahan, makanya disebutnya new normal ya. Tapi mudah-mudahan dengan segala tata aturan yang memang sudah ditentukan itu tetap bisa menjaga kesehatan kita ya, dan juga kesehatan orang lain. Nah, di sini sudah ditetapkan bahwa untuk mengadakan new normal itu diperlukan beberapa syarat. Yang pertama yaitu terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan dengan dibuktikan oleh kasus positif yang menurun atau melandai. Di sini kita bisa lihat dari pelaporan setiap satuan gugus tugas percepatan penurunan COVID. Nanti di situ terlihat di setiap daerah nanti dibuktikan ya, adanya zona hijau, kuning, merah, bahkan hitam. Di situ bisa ditentukan apakah daerah tersebut sudah cukup layak untuk mengadakan new normal. Lalu yang kedua adalah kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Jadi di sini dibutuhkan sebuah sistem. Jadi tidak bergerak sendiri-sendiri ya. Jadi butuh sebuah sistem di mana di situ butuh kerjasama antara masyarakat, fasilitas kesehatan yang terkait, kemudian aparat desa juga ya. Nah, itu nanti untuk tadi melakukan ini, mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi resiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan permukiman padat. Dimohon saat menjalani new normal bukan berarti kita bisa berbuat seenaknya, seperti jalan-jalan di tempat wisata ya, kemudian makan-makan di tempat umum. Tolong hindari hal-hal yang seperti itu, karena ini kasihan nih, kita mungkin di rumah ada lansia ya, kemudian ada yang ibu hamil, ada bayi balita juga, dan mereka adalah kelompok yang rentan terkena penyakit ini. Nah, kemudian ada syaratnya lagi ya untuk menjalankan new normal, yaitu pencegahan di tempat kerja ditetapkan seperti jaga jarak fisik minimal 1-2 meter. Jadi tolong hindari berbisik-bisik ya. Lalu ada fasilitas mencuci tangan, jangan lupa ini dengan sabun. Lalu ada etiket penerapan pernapasan, yaitu selalu menggunakan masker. Nah, kemudian resiko penyebaran imported case atau kasus masuk dapat dikendalikan. Nah, ini juga yang paling penting, masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi. Jadi ini bukan pekerjaan 1 atau 2 orang saja, ini pekerjaan semua orang. Jadi dimohon kerjasama dari kalian juga ya. Nah, ini kan kalian mau masuk sekolah nih, jadi jangan lupa ya. Jadi kalau bisa dibilang kalian itu adalah alumni COVID ya. Tidak perlu bersedih hati ya. Bukan berarti kalian nggak bisa ngerasain namanya prom night ya, nggak bisa ngerasain yang namanya lempar-lempar toga. Itu nanti akan ada masanya, tapi untuk saat ini
ini adalah masa-masa yang cukup krusial, ya, sangat rentan. Nah, kenapa ini dibuat? Karena ini berdasarkan kajian awal dari Kemenko Perekonomian untuk pemulihan ekonomi. Nah, syarat ketika sudah mulai masuk sekolah yaitu kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. Jadi tolong jangan berharap kalian ketika nanti mulai pertama kali masuk sekolah kalian bisa peluk-pelukan dengan temannya, ngobrol hari ya karena menggunakan masker, cium pipi kanan pipi kiri ya. Tolong hindari dulu hal-hal tersebut. Karena apa? Di sini sudah dibuat ya sistem shift sesuai jumlah kelas. Jadi nanti guru yang di sekolah akan membuat jadwal kalian masuk. Misalnya kalian masuknya tidak setiap hari, contohnya mungkin hanya seminggu sekali, dan setiap harinya nanti akan dijadwal kelas mana yang akan masuk. Karena nanti akan dibuat jarak-jaraknya juga, ya. Jadi tidak penuh setiap kelasnya. Nah, lalu tetap ya boleh berolahraga, nah tapi diperbolehkan dengan protokol yang ada. Jadi tetap aja nggak boleh bercanda-bercanda ya. Ingat ya, kita masih masa pandemi. Nah, di sini dari Mendikbud kita ya, Bapak Nadiem Makarim, rencana sekolah akan segera kembali dibuka menunggu pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa bisa jadi di setiap wilayah itu tidak sama. Ada wilayah yang memang dia sudah masuk mungkin zona hijau, mereka sudah bisa langsung melaksanakan tatap muka ya, atau kita sebut namanya sekarang luring ya, luar jaringan. Jadi bukan lagi online sekolahnya. Nah, hal itu memungkinkan untuk menjalankan yang namanya ini tadi new normal. Tapi ketika wilayah kalian masih masuk ke dalam zona merah atau hitam di mana kasus COVID positifnya masih terlampau tinggi, kemungkinan tatap muka akan ditunda terlebih dahulu, yaitu nanti kita akan belajar secara online. Cuma nanti saya akan jelaskan ketika kalian sudah masuk pembelajaran secara tatap muka. Nah, ini berdasarkan epidemiolog ya, Dr. Diki Budiman, pelaksanaan new normal baru bisa atau boleh dilakukan jika kesiapan perangkat dan prosedur screening telah dipenuhi. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Bila belum dilakukan screening, maka sangat tidak dianjurkan untuk dipaksakan karena ini sangat berbahaya. Kita sudah melihat sekarang ini walaupun PSBB belum dinyatakan selesai, tapi orang sudah beranggapan bahwa kita seperti sudah bebas dari COVID. Ternyata yang dikhawatirkan adalah terjadinya kenaikan kasus positif COVID-19. Ini sudah mulai terbukti. Ini sudah mulai ada peningkatan lagi setiap harinya, dan itu akan sangat mengkhawatirkan. Tadi yang kita khawatirkan kelompok-kelompok yang rentan, ya. Jangan lupa ada orang lain yang ada di rumah kita yang mereka rentan terhadap penyakit ini. Nah, di sini ada panduan umum pelaksanaan di sekolah, ya. Yang pertama yaitu diawali dulu screening kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah. Jadi usahakan sebelum dimulainya tahun ajaran baru ya, para guru dan karyawan sekolah mereka melakukan screening terlebih dahulu ya. Nah, di sini karyawan dengan obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru, pembuluh darah, kehamilan, kanker, atau daya tahan tubuh lemah atau menurun tidak disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Nah, ini yang kita khawatirkan, mereka memiliki penyakit bawaan. Jadi ketika mereka tiba-tiba terkena penyakit COVID-19, penyakit mereka akan bertambah parah. Ya, itu yang mau kita cegah. Jadi golongan-golongan tadi dapat diberikan opsi untuk work from home atau WFH.
tinggal. Yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada zona hijau, kuning, merah, dan hitam. Melakukan identifikasi zona tempat tinggal guru dan karyawan. Jika tinggal di zona merah, disarankan bekerja dari rumah atau WFH. Ya. Nah, ini tidak lupa juga, ya. Sebaiknya para guru dan karyawan juga disarankan untuk melakukan tes COVID, yaitu menggunakan RT-PCR atau rapid test atau swab sesuai standar WHO. Di beberapa instansi kesehatan, di puskesmas, rumah sakit, klinik, itu sudah dibuka pelayanan untuk melakukan tes COVID-19 ini. Jadi nanti bisa dilaksanakan di sana, ya. Lalu guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening diberi tanda. Nah, karena setelah screening ini biasanya dia bisa berlaku maksimal bisa sampai 1 minggu minimal untuk screening awal. Ketika ada gejala-gejala lain, ya berarti diusahakan untuk tidak masuk dulu, ya. Nah, bagi guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening, maka dapat diberikan tanda, ya. Nah, kemudian, jangan senang dulu, udah beres semuanya, boleh langsung kumpul-kumpul, tidak, ya. Kita adakan dulu namanya sosialisasi virtual. Jadi, guru mengadakan sosialisasi virtual kepada orang tua murid, siswa, dan staf sekolah. Jadi diusahakan seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar, ya, supaya yang nanti akan mengikuti tatanan baru di sekolah, mereka sudah paham harus ngapain dulu, ya. Nggak semena-mena pakai baju, bawa tas baru, pakai sepatu baru, ya, langsung berangkat ke sekolah. Jangan, tetap ada aturannya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan waktu kegiatan belajar mengajar. Tadi sudah disebutkan bahwa setiap kelas akan dibuat shift. Nah, di sini supaya tidak bersamaan dengan waktu padat lalu lintas dan akan dikurangi waktu belajarnya di sekolah. Jadi kalau dulu mungkin ada istilahnya full day school, ya, dari pagi sampai sore. Mungkin selama new normal ini waktu belajar akan dikurangi, ya. Nah, ini juga tidak jangan sampai dilupakan, ya, oleh para guru dan staf sekolah yang lainnya. Guru kelas diupayakan tidak berpindah kelas. Jadi setiap kelas masing-masing memiliki gurunya sendiri-sendiri. Jadi nggak gantian, ya. Nah, lalu ini yang paling penting, ya, yaitu menjaga jarak, menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di tempat yang sering diakses, dan hand sanitizer di tiap ruangan. Jadi mungkin kalau mau bikin wastafel atau mau bikin tempat cuci tangan, khawatirnya agak merepotkan. Jadi tolong di tempat-tempat yang memang sering anak-anak atau staf sekolah sering akses. Misalnya mau masuk kelas atau mau masuk sekolahnya dulu. Kemudian di toilet jangan lupa, dan jangan lupa sediakan sabun juga, karena harus dengan sabun dan air mengalir. Tidak lupa juga hand sanitizer di setiap ruangan. Jadi setiap memegang apapun, setelah itu langsung cuci tangan pakai hand sanitizer. Jangan lupa 6 langkah cuci tangan, ya. Nah, ketika sudah dibuatkan jadwal belajarnya, nah ini jangan lupa ada yang namanya screening harian. Di sini screening harian sebelum berangkat untuk guru, siswa, dan karyawan menggunakan termogan. Jadi usahakan setiap sekolah memiliki fasilitas termogan, ya, bukan yang diketiak lagi, ya. Itu bukan zamannya, ya. Nah, jika suhu di atas 37,5 derajat Celcius atau yang memiliki keluhan batuk pilek, gangguan kulit, mata merah, muntah, diare, tidak selera makan, atau keluhan lain, tolong jangan ke sekolah dulu. Pastikan kalian sehat ketika mau ke sekolah, ya. Jadi mungkin kalian bukan sakit COVID, tapi bisa jadi kalian bisa menularkan ke yang lain. Nah, fasilitasi kontak puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat. Nah, ini bagi yang sudah lolos pemeriksaan suhu, dapat diberikan stiker berisikan data suhu saat pemeriksaan awal, ya. Nah, ini yang
ketemu kangen nih. Jadi tolong jauh-jauhan dulu ya. Tadi berapa jaraknya? 1 sampai 2 meter. Tidak berkumpul. Nah, pengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar lingkungan sekolah, serta dilarang menunggu atau berkumpul. Jadi setelah mengantarkan langsung pulang. Begitupun pas mau menjemput langsung pulang. Jadi nggak berhenti dulu, nggak ngobrol-ngobrol dulu ya. Nah, tadi sudah ya screening fisiknya, yaitu meliputi suhu, harus bermasker dan tidak tampak sakit. Nah, di sini ada penerapan aturan pola sekolah yang baru, yaitu tentu saja ini mengadopsi aturan tentang COVID-19 ya. Aturan pola baru meliputi selalu wajib bermasker ya. Silakan, boleh masker medis, boleh masker kain. Kalau masker kain usahakan minimal 2 lapis ya. 3 lapis lebih bagus lagi ya. Lalu ada pengaturan jarak, tidak menyentuh. Nah, biasanya kalau anak-anak sekolah rajin cium tangan gurunya, sementara jangan dulu ya. Kemudian membiasakan cuci tangan, penyediaan wastafel dan hand sanitizer pada beberapa lokasi di sekolah. Nah, untuk sementara dimohon untuk tidak jajan dulu di kantin sekolah. Jadi diharapkan setiap murid ya atau staf sekolah itu membawa bekal masing-masing. Jangan lupa tempat makan, sendok, gelas itu harus membawa masing-masing, tidak bergantian ya. Nah, kemudian diusahakan setiap sekolah juga memiliki informasi pencegahan corona seperti poster, spanduk, leaflet, itu juga boleh supaya orang-orang juga bisa membaca sebenarnya apa yang perlu dilakukan ya saat pandemi ini. Nah, ini juga penting ya, melakukan desinfektan lokasi. Apa saja sih yang perlu didesinfektan? Yaitu kebersihan lantai, pegangan tangga kalau yang sekolahnya tingkat ya, pegangan pintu, nah ini suka terlupa, alat peraga, apalagi kalian kan mungkin akan banyak peragaan juga ya, komputer, keyboard, kelas, meja, dan kursi belajar dilap atau disemprot dengan cairan desinfektan minimal 3 kali sehari setiap harinya ya. Nah, kalau di sekolahnya ada tempat bermain, sementara memang harus kita tutup ya, karena itu bisa menjadi tempat berkumpulnya orang-orang. Kemudian apabila ada guru, karyawan atau siswa yang baru bepergian dari luar kota atau luar negeri, ini diberikan waktu untuk bekerja dari rumah atau belajar dari rumah minimal selama 14 hari. Jangan lupa, biasanya di sekolah itu punya UKS. Jadi tolong UKS-nya disiapkan ya. Siapkan dukungan yaitu UKS dan psikologis harian di sekolah. Pemerintah daerah wajib menurunkan petugas medis secara berkala ke sekolah ya. Ketika ada keluhan baik itu siswa, guru maupun karyawan sekolah, nanti bisa menghubungi UKS dan kemudian UKS bisa menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Tadi sudah dijelaskan ya, harus punya nomor kontak puskesmas, klinik atau rumah sakit terdekat untuk bisa menangani keluhan tersebut ya. Nah, ini kegiatan belajar mengajar relatif aman dilakukan jika seluruh tahapan ini dilakukan. Jika belum siap, maka tidak boleh dipaksakan. Jadi dimohon kepada adik-adik yang nanti akan menjadi siswa baru ya, tolong diikuti aturan ini. Karena untuk apa? Ini adalah untuk kesehatan kita semua ya. Bukan berarti kami membuat aturan seperti ini adalah untuk membatasi, bukan, tapi lebih untuk menjaga. Karena apa? Masa depan kalian ini sangat dipertaruhkan ya. Sekian materi dari Ibu, mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaat yang lebih ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama Bapak Purwanto. Bapak di sini sebagai kepala dari unit produksi SMK Bina Mandiri Multimedia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak ingin membagikan informasi terkait dengan unit produksi yang ada di SMK Bina Mandiri Multimedia. Kebetulan saat ini Bapak berada di ruangan unit produksi yang ada di SMK. Unit produksi ini banyak sekali perangkat-perangkat yang nantinya bisa akan kalian pergunakan sebagai warga sekolah. Nantinya kalian akan banyak berkecimpung nanti di unit produksi. Apa sebenarnya sih unit produksi itu? Unit produksi adalah unit di mana tempat siswa, guru, dan warga sekolah bisa berinteraksi dan bisa berkomunikasi, bisa menambah pengetahuan dan keterampilan dan menambah wawasan tentang industri melalui produk-produk yang dihasilkan oleh warga sekolah. Dalam hal ini, warga di sekolah SMK Bina Mandiri Multimedia diharapkan sumbangsinya, diharapkan keterlibatannya, baik itu guru, siswa, di dalam pelaksanaan kegiatan di unit produksi. Sebagai sarana pembelajaran, unit produksi itu diharapkan menjadi inkubator bagi bisnis yang ada di sekolah. Sekolah akan memproduksi hal-hal atau barang-barang yang dihasilkan oleh tiap-tiap dari jurusan yang ada di SMK. Terutama 3 jurusan yang ada di SMK kita, yaitu jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, Multimedia, dan Teknik Komputer Jaringan. Dari ketiga jurusan tersebut diharapkan ada pembelajaran yang secara terus-menerus untuk menghasilkan produk dari setiap jurusan yang ada di SMK. Di sini kita akan belajar di unit produksi untuk apa? Yang sudah pasti kita belajar tentang pengetahuan yang sudah kita didapat, materi-materi yang sudah dapat di kelas, atau materi pengalaman-pengalaman yang dapat setelah prakrin itu bisa diterapkan di unit produksi. Apa yang dihasilkan dari unit produksi adalah produk-produk yang nantinya bisa dikonsumsi oleh konsumen di luar, yang nantinya akan menjadi input atau menjadi penghasilan bagi sekolah, bagi siswa, dan terutamanya bagi unit produksi itu sendiri. Dan itu juga diharapkan bahwa unit usaha ini, unit produksi ini akan berkesinambungan terus-menerus. Dari pembicaraan tadi yang telah Bapak sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa unit produksi menjadi pusat pelatihan bagi guru, siswa, dan semua warga yang ada di SMK Bina Mandiri Multimedia, dan juga sebagai bahan untuk link and match antara sekolah dengan industri. Apa yang dibutuhkan oleh industri, apa yang diminati oleh industri, nanti akan kita coba untuk produksi di SMK. Dan terakhir, yang sudah pasti, ini adalah tujuan dari semua warga sekolah adalah menciptakan lapangan kerja, menciptakan tenaga kerja yang terampil dan mampu bersaing di dunia industri, terutamanya ditujukan untuk siswa-siswa di sekolah menengah kejuruan Bina Mandiri Multimedia. Bapak rasa cukup sekian. Semoga SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.